Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 1 materi perencanaan organisasi bisnis. Selanjutnya perkenalan. Ya, langsung perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Kasanu, NPM akhir 230. Perkenalkan, nama saya Nandari Ramadan, NPM 234. Perkenalkan, aku Eza Daniel Setiawan, NPM akhir 215. Perkenalkan, saya Nobel Saputra dengan NPM akhir 244. Oke, sebelumnya mungkin Mbak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo, perkenalkan nama aku Intan Wiwardani, selaku owner bisnis KPN Desain. Oke, selanjutnya di sini saya akan sedikit bertanya tentang usahanya Mbak. Yang pertama yaitu menurut Mbak, rencana struktur organisasi apa yang perlu diubah dalam organisasi bisnis untuk saat ini? Oke, kalau untuk rencana struktur bisnisku saat ini sebenarnya sudah ada strukturnya ya. Jadi mulai dari owner, mulai dari karyawan, nantinya juga dari karyawan ini juga bakal ada strukturnya. Jadi ada leader, jadi ada beberapa struktur yang kupakai seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya saya lanjutkan ke yang pertanyaan nomor 2. Menurut Mbaknya, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan struktur organisasi bisnis ini? Oke, siapa aja yang terlibat? Jadi usaha di Takoyaki ini memang sebenarnya usaha aku sendiri memang. Dan kalau untuk struktur organisasi dan lain-lain itu memang aku sendiri sih yang buat. Jadi aku memang literasi. Jadi kita bisa lihat dari brand-brand besar seperti apa struktur organisasinya. Jadi dari situ kita bisa mempelajari nih struktur organisasi mana yang harusnya kita pakai kayak gitu. Contohnya mungkin di aku ya, usaha ini kan usaha yang belum settle banget nih, jadi usaha yang masih UMKM. Jadi usaha UMKM itu biasanya struktur organisasinya itu lebih diperkecil, tapi harus jalan nih operasionalnya seperti apa, harus berjalan lancar dengan struktur organisasi yang mudah seperti itu. Itu sih. Mungkin bisa saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan saya yang ketiga itu, cara apa yang Mbak ambil agar usahanya mungkin bisa berjalan lebih lancar? Oke, cara yang ku ambil sih lebih ke basic aja sih. Basic usaha itu sebenarnya yang kita harus fokuskan itu di marketing sih, jujur. Di marketing itu memang ujung tombak dalam sebuah bisnis ya. Ujung tombak dalam sebuah bisnis itu tentu saja marketing, tapi kita juga jangan lupa untuk SWOT juga. Jadi kita juga harus knowledge tentang produk, tentang tahu cara operasional berjalannya seperti apa, seperti itu sih. Jadi memang untuk menjalankan sebuah usaha itu memang variabelnya banyak banget. Tapi kalau ujung tombak dalam sebuah bisnis itu marketing. Mungkin selanjutnya yang pertanyaan terakhir nih Mbak ya. Apa yang harus dipelajari dari struktur organisasi ini untuk menciptakan usaha di masa yang akan datang? Oke, gimana? Sorry. Apa yang harus dipelajari dari struktur organisasi ini untuk menciptakan usaha di masa yang akan datang? Oke, kalau untuk usaha di masa yang akan datang sebenarnya kita harus membagi sih, jujur, karena memang struktur organisasi itu memang terstrukturnya itu banyak banget, mulai dari mungkin CEO, mungkin dari direktur seperti apa, terus mungkin habis dari direktur manajer, habis manajer SPV baru karyawan segala macam. Nah itu sebenarnya memang ada tujuannya masing-masing, karena pembagian job di setiap pekerjaan manusia itu harus terorganisir dengan baik, karena orang bekerja itu kita nggak bisa berbagai macam job disk. Jadi kita harus fokus nih antara job disk tentang SPV itu seperti apa, manajer seperti apa. Jadi kita sistemnya bekerja sama. Jadi bukan SPV-nya kerjanya bagus, operasional jelek dan lain-lain, itu gak bakal berjalan bisnis. Jadi memang variabel bisnis itu di dalam operasional, apalagi di struktur organisasi itu sangat penting. Tapi ya itu tadi, karena usahaku ini kan usaha UMKM nih. Usaha UMKM itu biasanya itu memang cut off fixed cost-nya itu harus paling tinggi. Karena apa? Karena ya namanya juga usaha UMKM, usaha dari nol, usaha dari bawah. Jadi memang harus cari struktur organisasi yang efisien, tapi harus berjalan nih operasional seperti apa. Nah,
di aku sendiri struktur organisasi yang tak pakai itu simple banget. Mulai dari tingkatanku ini sebagai owner, terus kedua langsung turun sebagai PIC wilayah. Itu nantinya itu bakal ada PIC wilayah yang nantinya bakalan pegang antara outlet satu dengan outlet wilayah yang lainnya. Baru kemudian leader outlet ini penting karena ini bakalan jadi salah satu orang yang bakal keplot untuk operasional yang ada di outlet kayak gitu. Baru nanti karyawan-karyawannya gitu. Seperti itu sih, kalau aku simpelnya seperti itu. Oke, cukup mungkin dari saya itu aja yang saya pengen tanyain. Selanjutnya mungkin teman saya akan melanjutkan ya Mbak ya. Oke. Ya, pertanyaan dari saya, Mbak. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan bisnis UMKM? Oke, kalau bicara tantangan sih sebenarnya seru sih, karena tantangan dalam sebuah bisnis itu memang sangat kompleks, dan kebetulan di usaha UMKM itu tantangannya banyak banget. Nah ini tergantung si owner bakal bisa melanjutkan bisnisnya atau enggak kayak gitu. Kalau aku tantangannya itu di SDM jujur, karena SDM di sini apalagi SDM F&B yang belum settle, katakanlah karena kan aku UMKM ya, apalagi UMKM usaha F&B mana sih yang gajinya UMR kayak gitu loh. Oh enggak sih, yang tarafnya segitu. Jadi sebenarnya tantangannya itu ada di situ. Nah sebenarnya juga karena SDM kita juga sebenarnya tidak memenuhi kriteria, bukan tidak memenuhi kriteria ya, karena Gen Z sekarang itu kalau dibilang Gen Z itu agaknya susah gitu loh. Gimana ya cara belajarnya, sebenarnya Gen Z itu pinter nanggap, pinter bekerja dan lain-lain, cuman memang treatmentnya ini loh yang bikin beda. Makanya kenapa kalau tantangan terbesarku dalam bisnisku ini ya selama udah hampir jalan, kalau yang di Takoyaki ini udah jalan 7 bulan, tapi kalau yang di usaha yang lain udah jalan hampir 3 tahun. Jadi tantanganku cuma di SDM sih. Jadi treatment SDM-nya seperti apa itu bakalan jadi tantangan. Berarti usaha Mbaknya ini bukan cuma di Takoyaki saja? Iya benar, usahanya bukan hanya di Takoyaki. Boleh disebutkan Kak? Kalau aku usahanya ada di F&B perkopian sih Kak. Perkopian. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa saran yang bisa diberikan untuk orang yang baru ingin memulai usaha atau ingin memulai bisnis? Oke, saran ya, mungkin saran buat teman-teman ya. Kalau saran sebenarnya yang basic aja sih. Nomor 1 adalah buang gengsi kalian. Itu buang jauh-jauh. Terus tambah kepercayaan diri kalian. Belajar untuk humble sama orang, belajar untuk sharing, karena sharing is caring. Jadi apapun kalau bisa kalian keluar dari kamar, keluar dari kos atau keluar dari tempat rumah tinggal kalian ketemu orang, ambil ilmunya. Entah itu ilmu seperti apa, tapi setiap orang pasti ada ilmunya. Jadi setiap orang pasti mempunyai ilmu masing-masing kayak gitu. Kalau aku sih lebih ke pede, buang gengsinya, terus pelajari sistem bisnis yang kalian inginkan. Jadi jangan cuman belajar untuk berdagang, karena berdagang sama berdagang sama berbisnis itu berbeda teman-teman. Jadi kalau berdagang ya wis berdagang, kamu dapat duit selesai akad ya wis cuman dapat segitu toh. Tapi kalau berbisnis berbeda, ini yang bakal harus kalian kulik sampai kalian bisa menjalankan usaha kalian sendiri. Itu aja sih, modalnya harus belajar mental, attitude yang paling penting, apalagi gengsi kayak kalian 2000. Nah ini penting banget karena attitude itu menentukan jalan bisnis kalian kayak gitu. Attitude sama mental yang paling penting. Selanjutnya, apa yang menjadi motivasi Mbak untuk memulai usaha ini? Kalau motivasi sih sebenarnya karena dari kecil itu udah belajar bisnis ya, udah suka dagang, suka jualan, suka ketemu orang, suka ngobrol. Jadi motivasinya cuman sesimpel aku pengen sharing sama orang, aku pengen berbagi sama orang, pengen bermanfaat sama orang, itu aja sih. Tapi yang paling penting cuan sih. Iya gak? Cuan. Masalah cuan nggak bisa. Nah, cuan. Ya, untuk Mbak saya mau nanya, menurut Mbak itu struktur organisasi sekarang yang Mbak tuh
kekurangan dan kelebihannya apa ya Mbak dengan struktur organisasi yang lain gitu atau bisnis lain? Oke, menarik. Kalau dibilang kekurangan sama kelebihan ini yang kalau dibilang banyak runtutannya nih. Kalau kekurangan di UMKM ini sendiri karena efisiensi sih. Jadi banyak jobdesk yang tidak terkoordinasi dengan baik. Jadi selaku aku sebagai owner harus ikut terjun dulu nih. Jadi bakal ngegantiin tugas-tugas mungkin tugasnya yang seharusnya dilakukan untuk PIC wilayah itu sementara aku lakuin dulu untuk belajar nge-training anak yang baru seperti itu. Jadi kalau aku itu memang struktur organisasinya simple, cuman ya itu tadi kekurangannya owner harus ikut terjun. Nggak bisa kalau owner nggak ikut terjun itu nggak bisa, karena memang keterbatasan orang nih, keterbatasan orang sebagai pembagi job di sini seperti apa kayak gitu. Kalau kelebihannya ya itu tadi, kelebihannya itu mengurangi mangkas fixed cost. Fixed cost itu biaya tetap yang kalian tetapkan di bisnis kan, kayak gitu. Jadi gaji karyawan itu kan masuk fixed cost. Nah itu bakal memangkas itu aja sih sebenarnya. Jadi tetap ada plus minus sih. Cuman sementara memang untuk saat ini semua sudah terkoordinasi dengan baik sih. Pelan-pelan lah ya. Iya pelan-pelan. Habis ini buka cabang di dekat PMN. Amin amin Mbak. Amin ya, amin ya. Oke. Ya. Promosiin lo ya. Oke. Ya untuk pertanyaan kedua Mbak yang tadi saya mau lagi tentang katanya kan ada kekurangan SDM kan Mbak. Bener. Ya jadi menurut Mbak itu apakah kewajiban-kewajiban karyawan yang sudah dalam bisnis Mbak itu apakah semua sudah terjalani atau masih ada yang masih belum optimal gitu Mbak? Oke. Kayak kalau di takoyaki sih memang aku lebih meminimalisir sih lebih tepatnya, karena memang beberapa job di situ memang tidak koordinasi dengan baik memang. Jadi memang di aku sendiri aku harus turun tangan, harus turun ikut terjun secara langsung karena tidak ada yang menggantikan posisiku untuk sementara waktu ini. Jadi memang bisnisku kan UMKM, jadi memang usaha yang owner itu harus turun, nggak bisa kalau nggak turun kayak gitu. Jadi memang banyak kekurangan sih, tapi sambil berjalan, namanya UMKM kan dari nol nih. Dari nol, jadi sambil berjalan kalian harus belajar. Kalau semisal ada beberapa rintangan ya udah kita cari solusi bareng-bareng. Itu sih. Terus untuk pertanyaan ketiga saya apa tuh, pada awal bisnis Mbak itu sudah ada model struktur organisasi kah Mbak? Seperti apa sudah untuk teman-teman atau sudah ada langsung strukturnya waktu Mbak buatin apa tuh bisnisnya? Bisnisnya kalau dibilang struktur sudah, tapi pada saat itu di pertengahan awal bulan, pada bulan keempat menginjak bulan keempat itu aku kewalahan. Jadi gini, alhamdulillahnya Takoyaki Sanji ini banyak attention, banyak perhatian dari orang-orang. Jadi memang di bulan keempat itu aku lagi naik-naiknya segala macam, penambahan karyawan mau sebanyak apapun, ketika tidak ada leader, ketika tidak ada pimpinan, karena kan aku juga tidak bisa terjun secara langsung di operasional sepenuhnya. Jadi ketika mau sebanyak apapun karyawan, ketika tidak ada pimpinan, ketika tidak ada pengarahan yang khusus yang jelas, itu sama aja fail. Jadi di situ aku belajar bahwasannya tadinya itu aku mau mempersimpel struktur organisasi yang mungkin sebagai owner langsung karyawan banyak gitu. Ternyata nggak bisa. Ternyata memang banyak brand-brand tertentu yang menggunakan struktur bisnis yang lebih settle, dalam artian ada SPV, ada PIC, ada leader, ada head bar, ada head kitchen. Itu ternyata tujuannya seperti itu, dan itu terjadi di usahaku. Jadi pada saat itu di bulan keempat ada peningkatan omset, peningkatan membludak, outlet membludak segala macam. Aku kasih karyawan banyak, itu tidak efektif, sama sekali tidak efektif. Akhirnya operasional berjalan dengan buruk, berjalan tidak baik. Alhasil aku harus literasi nih, aku harus belajar, karena jujur aku juga tidak ada yang belajar yang seperti apa, cuman aku itu literasi membaca, dan kemudian juga melihat brand-brand tertentu ini sistem model bisnisnya seperti apa, aku pelajarin lah. Biasanya aku pelajarin itu jam 2 pagi, jam 1 pagi, jam 3, tak ada
kamus aku tidur itu pagi itu nggak ada. Biasanya aku tidur itu kadang siang karena aku membaca itu tadi, membaca dan harus diterapin. Tapi ya itu tadi kuncinya harus bawa mental yang kuat, kuncinya juga harus sabar. Nah mulai dari situ akhirnya perombakan organisasi, perombakan tentang sistem strukturnya ini berubah nih dari owner ke PIC wilayah. PIC wilayah ini kayak seperti SPV gitu loh Ren. Jadi kayak manajernya, jadi yang pegang area sini. Nantinya kan aku yakini semoga nambah cabang-cabang. Doain ya. Ya itu bisa franchise, bisa kemitraan atau bisa sendiri seperti itu. Iya doain ya. Jadi nantinya memang sudah terplot, ini ada PIC wilayah, terus ada leadernya, baru ada teman-teman karyawan seperti itu, baru anak-anaknya seperti itu, anggotanya kayak gitu sih. Jadi memang pada saat ini sudah ada perombakan sih sebenarnya. Untuk keempat pertanyaan saya itu model struktur yang Mbak gunakan sekarang itu model struktur apa ya Mbak? Apakah matrix fungsional atau seperti model struktur lini? Oke, bisa dijelasin nggak struktur ini dari ketiga ini? Oh iya, untuk kalau fungsional itu seperti atau setiap departemen itu setiap ada leadernya sendiri, di mana CEO ngasih tahu atau ownernya langsung ke leadernya supaya leadernya itu bisa ngomong dengan karyawan bawahnya untuk mereka bisa bekerja gitu. Kalau matrix itu yang lebih kompleks, yang seperti antara dengan franchise yang sudah ada manager atau owner, ada seperti yang bawahnya lagi karyawan, di mana manager mengelola karyawan, terus manager diawali sama administrasi. Terus kalau yang ini itu lebih kayak apa itu, si ownernya itu bisa kayak Mbak ini terjun langsung dengan karyawan gitu. Oke. Mungkin perpaduan lini sama yang pertama tadi apa? Fungsional. Jadi perpaduan. Jadi sebenarnya di dalam ilmu teori sebuah bisnis ya, apapun, mungkin kalian kan juga kuliah nih. Jadi semua teori itu sebenarnya tidak bisa kita terapkan juga kayak gitu loh. Jadi kayak matriks itu tidak bisa diterapin tidak bisa diterapin di UMKM. Menurutku bukan pasti bakal gagal ya, karena UMKM ini kan basic banget, modal dari nol. Jadi harus ada beberapa teori yang bisa kalian campur kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nih pakem, aku harus kuliah teori ini, aku harus pakai teori ini, nggak bakal bisa menurutku ya. Makanya kenapa banyak yang bilang kuliah itu cuma teori doang, gini nggak juga kok sebenarnya. Kuliah itu nganggur doang. Dan kuliah nganggur toh gitu ya. Berapa Kuliah nganggur toh adalah enggak juga sebenarnya. Kuliah bisa diterapin selagi kalian bisa jalan, selagi kalian itu menyisihkan waktu main kalian yang sama teman-teman bareng-bareng nongkrong, lebih didata, lebih pikirannya itu lebih digunain untuk memikirkan hal-hal yang menurut kalian berbobot lah kayak gitu. Ojo overthinking terus tentang pacar gitu loh ya. Gimana ya pacar? Jangan overthinking terus lah, gak zaman lah kalau untuk gengsi atau apa. Saranku sih belajar yang lebih baik lah itu sih. Ya itu sekian dari aku. Saya bisa Boleh. Saya mau nanya lagi. Iya. Sorry sebelum nanya, kenalan dulu lagi. Aku lupa namanya. Erlambang saya Pak. Oh, Erlambang. Panggilannya Lambang. Indo. Loh, ya masih Edo. Apa indikator utama yang menggunakan untuk mengukur keberhasilan strukturnya ini? Oke, indikatorku itu simple. Indikatorku selagi operasional berjalan dengan baik, berarti semua struktur organisasi itu bakal terstruktur komunikasi dengan baik. Jadi selagi operasional ini berjalan dengan baik, pasti mulai dari nol sampai bawah pasti baik. Jadi indikator keberhasilanku itu hanya di operasional berjalan dengan baik, pasti bakal komunikasi itu pasti berjalan dengan baik, segala macam pasti berjalan dengan baik gitu sih, koordinasi dengan baik seperti itu. Kalau aku indikator keberhasilannya sesimpel itu. Kalau operasional masih belum berjalan dengan baik, berarti itu pasti bakal banyak beberapa variabel yang harus dipecah gitu sih. Selanjutnya Mbak, apakah Mbak pernah melakukan transisi dari satu jenis struktur organisasi ke jenis yang lainnya Mbak?
kayak tadi yang tak sebutin tadi. Jadi dari struktur organisasi yang tadinya simpel bakal berdampak, bakal berjalan, ternyata enggak kayak gitu. Ternyata malah boncos. Karena boncosnya apa? Karena aku menambah karyawan yang langsung gede-gedean, langsung 3 tak kasih kayak gitu. Tapi selama 1 bulan tak evaluasi segala macam, omset segitu, tapi kok kewalahan segala macam. Oh, ternyata ada yang harus dievaluasi nih. Ternyata harus ada plot leadernya seperti itu. Harus ada yang diarahin, harus ada yang jadi manpower kekuatannya nih di outlet seperti itu. Jadi kayak gini, outlet lagi overload atau seperti apa, terhandle dengan baik meskipun nggak harus banyak orang kayak gitu. Itu sih. Udah ya. Sudah. Oke, sudah terdapat Jangan dong. visi. Oh, dengerin ceritaku, dengerin apa? Cerita. Oh, dengerin cerita. Kan ini podcast ini. Oke, podcast. Ya, selanjutnya apakah sudah terdapat divisi atau departemen dalam organisasi Mbaknya ini? Gimana? Apakah sudah ada terdapat divisi atau departemen dalam organisasi Mbaknya ini? Maksudnya gimana? Ya, sudah terdapat divisi-divisinya Mbak, sudah terbagi gitu. Oh, oke. Sudah ada. Jadi di aku ini sudah ada divisi operasional, tim operasional, ada tim kreatif juga. Kita juga ada tim konten yang reguleran tiap hari kesini. Terus ada leader juga. Jadi ada nantinya bakal ada PIC wilayah juga. Itu terus ada anak-anak kayak gitu. Ada karyawan lah kayak gitu. Jadi tim operasional ada, tim konten, tim kreatif juga ada. Karena aku perkuat di situ, Rek. Jujur aku perkuat di tim kreatif karena memang sekarang kan industri sekarang besar-besaran nih, industri yang harus kita bangun itu industri digital gitu. Jadi di situ kita harus kreatif, mau gimana pun caranya kita harus ngebentuk sebagaimana konsep yang kita udah bentuk dari awal. Jadi kalau memang dari awal udah jalannya benar, pasti kalian jalannya pasti selanjutnya pasti akan benar kayak gitu. Harus ingat visi misi sama bisnisnya kalian kayak gitu. Nantinya kayak gitu. Mungkin ada visi misi dari Mbaknya. Ya, visi misi dari bisnis lah ya. Ya, dari Takoyaki Saji ini. Ayo visi misinya. Kalau visiku jujur aku apa ya, ingin kontribusi lah dalam dunia bisnis yang lebih luas lagi, tidak hanya di F&B tapi di beberapa bisnis yang lainnya, karena memang jujur aku suka berbisnis kayak gitu. Terus misiku ya dengan cara aku belajar untuk UMKM terlebih dahulu, terus belajar gagal karena aku juga pernah gagal berkali-kali seperti itu sih. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi Mbaknya ini membantu pencapaian tujuan bisnis UMKM Takoyaki? Bagaimana struktur organisasi Mbaknya ini membantu mencapai tujuan bisnis UMKM Takoyaki? Gimana tuh maksudnya? Karena misalnya kan strukturnya kan Mbak kan ada yang pertama kali kan simpel Mbak, akhirnya jadi yang lebih kompleks kayak gini itu. Akhirnya membantu beneran kan Mbak, seperti dalam operasional biayanya itu kan terbantu kan. Itu dalam pembuatan bisnis Mbak, bisnis ini apakah operasional itu dengan karena struktur organisasi itu membantu tujuannya Mbak membangun ini atau enggak? Sangat membantu jawabannya, karena memang dimana-mana di dalam dunia bisnis karena variabelnya pasti banyak banget, belum faktor eksternal, belum faktor internal. Jadi kenapa harus ada struktur organisasi yang jelas? Jadi minimal kita itu saling bisa mengkoordinasi dengan baik. Jadi kita bisa saling mengkomunikasikan dengan baik, mulai dari tim divisi kreatif, terus tim divisi operasional seperti apa, tim divisi leader seperti apa, SPV seperti apa gitu. Jadi kita bisa saling berkomunikasi sih. Jadi memang sangat terbantu dengan struktur organisasi yang benar ya, yang benar, tanda kutip yang benar kayak gitu. Karena memang banyak beberapa struktur organisasi yang tidak efektif kayak gitu. Jadi memang harus ada evaluasi terus tiap bulan nih ya, tiap bulan. Struktur organisasi yang kurang aktif itu maksudnya gitu. Ya itu tadi yang kurang aktif itu seperti yang tak lakuin tadi, yang aku pakai dari owner langsung ke karyawan, itu nggak bisa ternyata. Dari owner langsung ke karyawan itu sangat tidak works sama sekali. Mau karyawan sebanyak apapun, kalau kalau owner masih turun tangan,
langsung ke karyawan itu tidak works, karena di dalam sebuah bisnis itu yang harusnya berjalan itu bukan orangnya tapi sistemnya yang harus berjalan. Jadi gimana caranya kita harus buat sistem yang baik dan benar, gimana caranya kita harus mempunyai SOP yang benar. Jadi harus ada pakem-pakemnya seperti apa, di dalam operasional seperti apa, di dalam divisi di setiap job desk-nya seperti apa, pembagian job desk-nya harus jelas. Jadi orang itu jelas nih koordinasinya. Jadi orang itu minimal jelas koordinasinya, berjalannya pun juga jelas. Jadi kalau kita koordinasi dari komunikasi, nih jalan lurus nih, ya udah caranya jalan lurus itu harus gak usah belok kanan, gak usah belok kiri, kamu lurus aja, lurus terus. Nah itu, jadi kita harus mengkoordinasi dengan baik, komunikasi dengan baik seperti itu. Karena memang ya itu tadi kuncinya, kalau di dalam sebuah bisnis, kalau kalian masih turun tangan, itu berarti sistem kalian masih belum jalan. Berarti itu harus ada evaluasi yang lebih lanjut kayak gitu. Karena dalam sebuah bisnis itu yang harus berjalan itu sistemnya, bukan orangnya. Mungkin ada tambahan lagi dari Saya udah cukup. Cukup? Apa? ada. Gimana takoyakinya tadi? Berapa sudah? Oh iya, benar-benar gak ada kritik dan saran. Aku sangat terbuka nih buat Sarannya kalian. sih, Mbak. Apa? Itu buka lagi cabangnya. Oh gitu ya. Amin. Kamu mau investor tak? Aduh. Waduh. Oke. Aku terima kasih karena sudah datengin teman-teman. Karena aku jujur aja, aku juga masih kuliah semester akhir di Universitas Brawijaya. Jadi buat kalian sukses terus, fokus, nongkrong boleh sepuasnya. Kalau bisa cari relasi sebanyak-banyaknya, mau relasi dari bawah, dari atas, dari manapun, cari relasi sebanyak-banyaknya. Main nggak apa-apa, bebas sepuasmu, waktu dan lain-lain nggak apa-apa, tapi jangan lupa untuk kembali pulang rumah, ingat orang tua, terus ingat tujuan yang mbok arepin untuk saat ini. Karena kalau kita mau hidup, mau gak punya tujuan, mau main sebanyak apapun, kayaknya kalian bakal sia-sia deh hidup. Jadi harus ada target yang dicapai, entah itu bakal dicapai pelan-pelan, entah itu nongkrong relasi, it's okay, gak apa-apa. Tapi minimal kalian harus sudah tahu nih tujuan kalian mau kemana, penginku apa. Karena kan pasti pengennya kalian kan beda-beda. Ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi pilot, ada yang pengen macam-macam. Jadi minimal kalian udah jalan nih, meskipun sambil merangkak, sambil berjalan, ngesot atau dan lain-lain, gak apa-apa kayak gitu. Tapi minimal kalian harus mulai dari sekarang, apalagi kalian udah semester 2, udah mulai menentukan tujuan lah. Kalian pengen apa? Aku pengen usaha, ya udah mulai rintis mulai sekarang. Entah itu rintis idenya dulu, entah itu kalian bikin cita-cita seperti apa dulu, kayak minimal jalan dulu deh. Itu sih yang bisa tak sampein buat teman-teman. Itu aja maksudnya. Itu aja ya. Itu aja banyak. Oh itu aja banyak. Itu sih. Karena jujur ya, Gen Z itu aduh susahnya minta ampun. Karena aku juga karyawan-karyawanku ini, teman-teman, aku gak bilang karyawan ya. Aku teman-temanku ini itu teman-teman yang baru kuliah, baru masuk kuliah, terus bener-bener yang Gen Z lah kalau kata bilang, generasi Z kayak gitu. Jadi teman-teman yang baru kuliah, teman-teman yang udah kuliah kayak gitu. Jadi aku udah sering ketemu teman-teman kayak gitu. Itu sih. Jadi agak sedikit apa ya, harus menemukan kunci lah kayak kalian-kalian ini kayak gitu. Itu sih. Egonya masih tinggi. Bener gak? Oh iya bener kan? Oh enggak kayak gitu sih. Udah sih dari aku. Oke, mungkin sekian, makasih Mbak Sama-sama. karena udah kita repotin Oke. wawancara di sini. Aku juga terima kasih. Narasumber. Oke, aku juga terima kasih udah didatengin, udah Iya. disilaturahmi. Jadi mungkin kalau teman-teman mau datang ke Sidoarjo bisa mampir ke outlet, terus mungkin bisa ngerekomendasiin temen yang lain. Kalau ada event-event apapun bisa kontak aku. Minta alamatnya Mbak, sekalian Mbak ini di mana Mbak? Iya, alamatnya Promosi. oke. Di Takoyaki Sanji di Jalan Ponti nomor 7
Magersari Sidoarjo. Jadi buat teman-teman mungkin mau mampir ke Sidoarjo Kota bisa langsung mampir ke outlet Takoyaki saja. Ini outletnya. Di Google Maps Ada dong, di Google Maps ada, di Shopee Food kita bakal perayaan 1000 pesanan. Asik. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman. Terima kasih. Oke, mungkin sekian wawancara yang kita lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.